semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Saya super antusias nih buat memandu kalian membahas sebuah momen yang benar-benar monumental. Tepat pada tanggal 20 Mei 2026 ini, seluruh masyarakat Indonesia kembali memperingati satu tonggak sejarah yang luar biasa, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Ini tuh bukan sekadar tanggal merah atau catatan di kalender aja ya. Ini adalah momentum penting buat kita mengenang betapa luar biasanya semangat perjuangan para pendiri bangsa kita dalam membangun persatuan dan kesadaran nasional. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Kenapa sih harus tanggal 20 Mei yang jadi titik balik perjuangan bangsa Indonesia? Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu sampai-sampai bisa mengubah arah perjuangan satu negara secara keseluruhan? Nah, hari ini kita bakal cari tahu sama-sama jawabannya. Oke, ini dia rute pembahasan kita kali ini. Kita bakal mulai dari awal kebangkitan nasional, terus lanjut ngelihat gimana strategi perjuangan bangsa itu berubah. Habis itu, kita fokus ke Budi Utomo dan pendidikan, proses penetapan hari bersejarahnya, dan pastinya kita tutup dengan apa sih maknanya buat kita di era digital ini. Kita masuk ke bagian pertama, awal kebangkitan nasional Indonesia. Kalian pasti udah nggak asing kan sama nama-nama ini? Yap, peringatan setiap tanggal 20 Mei itu berakar langsung dari lahirnya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Organisasi ini didirikan sama para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Gerakan keren ini dipelopori oleh Dr. Sutomo dan dapat dukungan penuh dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kehadiran Budi Utomo inilah yang ibaratnya jadi pemantik api pertama yang memunculkan kesadaran nasional buat bersatu melawan penjajahan. Kalau kita lihat foto-foto sejarah ini, kerasa banget ya energi anak mudanya. Merekalah kaum muda masa itu. Para pelajar progresif ini sadar betul kalau masa depan bangsa itu ada di tangan mereka. Semangat juang dan kepintaran mereka benar-benar jadi kekuatan pendorong yang absolut di balik pergerakan nasional yang baru aja lahir ini. Lanjut ke bagian kedua, mengubah strategi perjuangan bangsa. Terbentuknya organisasi pemuda ini benar-benar mengubah cara kita ngelawan penjajah. Ini beneran sebuah game changer. Coba bandingin deh. Sebelum 1908, perjuangan rakyat kita itu masih kedaerahan, sangat ngandelin kekuatan fisik atau senjata, dan pastinya jalan sendiri-sendiri atau sporadis. Jelas aja, ini gampang banget dipatahkan sama penjajah. Tapi, sesudah tahun 1908, ada pergeseran paradigma yang drastis banget. Lewat organisasi modern kayak Budi Utomo, perjuangan kita berubah jadi persatuan yang levelnya udah nasional, terorganisir rapi, dan pakai pendidikan serta intelektualitas sebagai senjata utamanya. Masuk ke bagian ketiga, Budi Utomo dan pendidikan. Di masa-masa awal berdirinya, Budi Utomo itu nggak langsung ambil langkah politik yang agresif loh. Mereka ini pintar dan strategis banget. Fokus awalnya secara spesifik adalah main di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Tujuan utama mereka itu buat ngangkat martabat rakyat pribumi secara ketat lewat pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, lewat pencerahan inilah semangat nasionalisme akhirnya bisa tumbuh subur dan nyebar cepet banget ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Bagian keempat, penetapan hari bersejarah. Coba perhatiin alur waktu ini. Semuanya kan mulai di 1908. Terus kita lompat ke tahun 1948. Waktu itu, pemerintah Indonesia lewat keputusan Presiden Soekarno secara resmi menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa harus di tahun 1948? Karena di masa itu, bangsa kita butuh banget suntikan semangat buat terus bersatu demi mempertahankan dan ngisi kemerdekaan. Dan garis waktu ini nggak berhenti di situ. Dia terus memanjang jadi jembatan sejarah yang hubungin masa lalu sama kita sekarang di tahun 2026, di mana kita lagi menghadapi berbagai tantangan global di era digital. Dan bagian kelima, makna Harkitnas era digital. Jadi ini tuh bukan cuma soal nostalgia masa lalu ya. Makna Hari Kebangkitan Nasional buat kita sekarang itu nyakup 5 hal penting. Ini soal gimana kita numbuhin rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan kita. Ini juga cara kita buat bener-bener ngehargai perjuangan para pahlawan terdahulu. Dan yang paling penting buat generasi sekarang, ini tuh semacam panggilan buat anak-anak muda supaya terus berkarya dan bangun bangsa. Dengan cara nanemin semangat gotong royong dan nasionalisme yang kuat. Yang bikin merinding, nih ya, kalau kalian perhatiin, cetak biru atau resep sukses dari tahun 1908 itu ternyata jadi strategi utama yang kita butuhin hari ini. Peringatan tahun ini sangat nekenin pentingnya persatuan, inovasi, dan semangat gotong royong. Ini dia senjata modern kita buat ngadepin tantangan global yang makin ribet di era digital. Tanpa persatuan dan kolaborasi, kita nggak bakal bisa bikin inovasi buat maju. Intinya,
Hari Kebangkitan Nasional itu jadi pengingat abadi buat kita semua bahwa kemajuan bangsa itu cuma bisa dicapai lewat persatuan, pendidikan, dan semangat buat berjuang bareng-bareng. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Yuk kita bangkit sama-sama buat ngebangun Indonesia yang maju, mandiri, dan pastinya berdaya saing tinggi. Semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air harus terus jadi kekuatan dasar kita. Kayak seruan yang lagi menggema hari ini, bangkit untuk Indonesia emas. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Kalau anak-anak muda di tahun 1908 aja bisa bikin gelombang perubahan yang luar biasa masif dengan segala keterbatasan mereka di zaman itu, pertanyaannya, apa nih kontribusi kalian untuk kebangkitan Indonesia hari ini? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih udah gabung di ulasan materi kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.